lintas didapatkan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk perencanaan lalu lintas. Di antaranya adalah Selamat datang di channel Kuliah Teknokrat. Bersama saya, Vera Lestari. Di video kali ini, saya akan membahas tentang survei lalu lintas. Pada video kali ini, ada beberapa hal yang ingin dibahas, di antaranya adalah jenis data lalu lintas, tahapan studi lalu lintas secara umum, pelaksanaan studi lalu lintas mencakup arus, volume lalu lintas, asal tujuan, kecepatan kendaraan, waktu perjalanan, dan juga studi parkir. Setelah menonton video ini, mahasiswa diharapkan mampu menerangkan jenis data lalu lintas dan tahapan studi lalu lintas secara umum, dan mampu menjabarkan pelaksanaan beberapa studi lalu lintas. Untuk mendukung pembahasan kita pada video kali ini, bisa dibaca buku karya Laksmono Putra Suryanto tahun 2015 berjudul Rekayasa Lalu Lintas. Dan juga bisa dibaca buku karya Risdianto tahun 2014 yang berjudul Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas. Untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik lalu lintas, maka diperlukan untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai prasarana lalu lintas yang bergerak di atasnya, serta perilaku pengguna lalu lintas. Informasi tersebut dianalisis untuk memperoleh unjuk kerja lalu lintas. Bila unjuk kerja berada di bawah standar pelayanan minimal, selanjutnya diusulkan perubahan geometrik atau pengaturan penggunaan ruang jalan. Perencanaan jalan memerlukan data-data lalu lintas selama umur rencana mencakup volume kendaraan, jenis kendaraan, dan muatan sumbu kendaraan. Untuk memudahkan pengumpulan data lalu lintas, namun masih dalam batas layak untuk dijadikan masukan bagi perencana jalan, maka dibuat pengelompokan jenis-jenis kendaraan. Survei lalu lintas didapatkan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk perencanaan lalu lintas. Di antaranya adalah survei arus lalu lintas, survei parkir, survei kecepatan, dan juga survei asal tujuan. Kita akan membahas satu persatu survei tersebut. Survei lalu lintas juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, survei lalu lintas yang dilakukan secara manual dan survei lalu lintas yang dilakukan secara mekanik. Survei lalu lintas yang dilakukan secara manual menggunakan tenaga surveyor untuk menghitung arus lalu lintas yang melalui suatu potong jalan. Survei ini membutuhkan biaya dan tenaga yang besar, namun dapat dilakukan dengan mudah. Permasalahan yang ditemukan dengan survei yang dilakukan secara manual adalah keakuratan dari hasil survei yang sangat tergantung kepada motivasi surveyor yang melakukan survei. Keuntungan dari survei yang dilakukan secara manual yang pertama adalah fleksibel dan yang kedua adalah sederhana serta cepat. Namun, survei manual juga memiliki kerugian, diantaranya adalah mahal dan juga data yang didapatkan itu bergantung pada motivasi dari surveyor. Selanjutnya, kalau tadi kita bahas survei lalu lintas menggunakan tenaga manusia atau manual, selanjutnya kita membahas survei lalu lintas yang dilakukan secara mekanik. Survei lalu lintas yang dilakukan secara mekanik merupakan survei yang mempergunakan peralatan mekanis ataupun elektronis untuk mengukur jumlah kendaraan yang melewati suatu potong jalan ataupun kawasan di persimpangan. Peralatan survei yang digunakan bisa berupa tabung pneumatik, loop induksi, gelombang inframerah, dan juga kamera video. Kita akan bahas satu persatu. Survei mekanis yang dilakukan dengan tabung pneumatik merupakan survei yang dilakukan menggunakan perangkat mekanis dengan mengukur arus lalu lintas dengan cara menempatkan suatu pipa pneumatik ditempatkan memotong suatu potongan jalan.
Pengukuran dilakukan bila roda kendaraan menginjak tabung yang kemudian direkam. Yang kedua ada loop induksi. Survei mekanis yang dilakukan dengan loop induksi menggunakan perangkat elektronis yang bekerja atas dasar induksi dari mesin mobil pada saat melewati loop, dan loop tersebut ditanam di bawah permukaan jalan. Selanjutnya, ada survei yang dilakukan dengan menggunakan gelombang inframerah atau ultrasonik. Survei ini dilakukan menggunakan perangkat elektronis yang bekerja dengan memancarkan gelombang inframerah ataupun ultrasonik ke kendaraan yang lewat. Dengan metode ini, selain besar arus juga dapat diklasifikasikan serta kecepatan lalu lintasnya dapat diketahui. Lalu, survei mekanis selanjutnya adalah menggunakan kamera video. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam melakukan survei ini adalah dengan menggunakan kamera video yang didigitalisasi untuk kemudian bisa diperoleh informasi mengenai besarnya arus lalu lintas. Kamera ini akan ditempatkan di atas jalan lalu diarahkan kepada lalu lintas yang akan diukur besar arusnya. Untuk mendeteksi arus lalu lintas dibentuk virtual loop. Jadi setiap kali loop dilewati kendaraan, maka akan terdeteksi prosesor video yang kemudian dihitung sebagai sebuah kendaraan. Selanjutnya, kapan waktu pelaksanaan survei dilakukan? Waktu pelaksanaan survei tergantung kepada tujuan pelaksanaan survei. Untuk mendapatkan arus lalu lintas harian, maka survei dilakukan sepanjang hari. Namun dapat dilakukan penyederhanaan dengan melakukan survei selama 16 jam sebelum puncak pagi terjadi sampai dengan sesudah puncak sore. Hasilnya kemudian dikonversikan untuk mendapatkan lalu lintas harian. Untuk wilayah perkotaan, biasanya survei dilakukan antara hari Selasa sampai dengan hari Kamis. Sedangkan hari Jumat memiliki ciri tersendiri karena adanya kegiatan sholat Jumat, dan hari Sabtu sebagian perkantoran libur, dan hari Minggu juga mempunyai ciri tersendiri yang sangat terpengaruh dengan kegiatan di kawasan yang dilakukan survei. Penyajian data arus lalu lintas ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan data tersebut. Bisa disajikan dalam 15 menit terpadat, volume per jam, jam puncak, volume harian rata-rata, volume mingguan, dan juga volume bulanan. Selanjutnya adalah survei kecepatan. Ada beberapa jenis kecepatan yang dikumpulkan dalam studi lalu lintas. Di antaranya adalah kecepatan sesaat, kecepatan perjalanan, kecepatan ruang, dan waktu. Survei kecepatan biasanya digunakan untuk mengukur kecepatan lalu lintas yang menjadi indikator utama kinerja lalu lintas. Namun, di samping itu juga bisa digunakan untuk analisis potensi kecelakaan dan juga digunakan untuk analisis kecelakaan. Selanjutnya, apa itu kecepatan sesaat, kecepatan ruang dan waktu, dan juga kecepatan perjalanan? Kita bahas kecepatan sesaat. Salah satu indikator kinerja lalu lintas yang penting dalam rekayasa lalu lintas adalah kecepatan sesaat. Oleh karena itu, pengukuran kecepatan sesaat merupakan satu yang diukur. Kecepatan sesaat biasanya digunakan untuk analisis perilaku masyarakat dalam berlalu lintas di daerah rawan kecelakaan. Tetapi juga bisa digunakan dalam perencanaan perilaku masyarakat dalam penggunaan persimpangan atau sebuah simpang. Namun, digunakan juga untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran kecepatan, dan biasanya digunakan alat yang bernama radar speed gun ataupun perangkat yang lebih canggih dengan menggunakan perangkat elektronik yang dilengkapi dengan kamera. Selanjutnya adalah kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat digunakan untuk penentuan peraturan lalu lintas. Di antaranya adalah batas kecepatan maksimum dan minimum, menentukan kecepatan rencana, menentukan zona larangan menyiap, dan juga menentukan zona sekolah dan penyeberangan. Selanjutnya, kecepatan sesaat
digunakan untuk studi pada lokasi rawan kecelakaan untuk menentukan perbaikan apa yang tepat di daerah tersebut, dan juga bisa digunakan untuk penegakan aturan lalu lintas dan efektivitas dari kegiatan penegakan aturan lalu lintas. Selanjutnya adalah kecepatan perjalanan. Kecepatan perjalanan ini merupakan kecepatan efektif kendaraan yang sedang dalam perjalanan antara dua simpul yang dihitung dari menghitung jarak antara kedua simpul dibagi dengan waktu tempuh antara kedua simpul tersebut. Di dalam perhitungan waktu tempuh tersebut sudah termasuk waktu tundaan atau delay yang terjadi selama menempuh antara kedua simpul tersebut. Perhitungan kecepatan perjalanan merupakan informasi yang digunakan dalam perencanaan perjalanan, termasuk dalam membuat jadwal perjalanan angkutan umum. Oleh karena itu, survei kecepatan merupakan perangkat yang diperlukan oleh para perencana dalam merencanakan sistem transportasi, khususnya dalam penyusunan jadwal angkutan umum. Selanjutnya, kita akan membahas survei parkir. Survei parkir dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik parkir di suatu kota atau kawasan. Karakteristik parkir merupakan ukuran atau besaran yang bisa digunakan dalam merencanakan kebutuhan fasilitas ruang parkir serta digunakan dalam mengendalikan kebutuhan ruang parkir. Apalagi dengan permintaan ruang parkir yang sudah sedemikian tinggi. Hal ini perlu sebab jika persoalan parkir tidak ditangani dengan baik, bisa memicu terjadinya kemacetan lalu lintas di jalan. Apalagi dengan makin banyaknya ruas jalan di beberapa kota besar yang belakangan ini banyak digunakan untuk parkir. Sehingga diperlukan penataan parkir yang baik, apalagi dengan makin terbatasnya ruang parkir dibandingkan jumlah kendaraan yang terus bertumbuh. Selanjutnya adalah survei asal tujuan. Survei asal tujuan atau dalam bahasa Inggris disebut Origin Destination Survey adalah survei yang mempelajari pola perjalanan dengan mempelajari asal dan tujuan perjalanan yang digunakan sebagai sumber informasi utama dalam proses perencanaan transportasi secara luas untuk transportasi nasional, regional, maupun lokal. Survei ini juga digunakan dalam perumusan analisis dampak lalu lintas. Ada beberapa cara untuk melakukan survei asal tujuan dan terkadang dalam pelaksanaannya dikombinasikan untuk meningkatkan kualitas survei. Ada beberapa cara yang dilakukan untuk mendapatkan data asal tujuan. Di antaranya adalah dengan melakukan interview secara langsung atau disebut juga roadside interview. Roadside interview ini merupakan survei untuk mengumpulkan informasi perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi ataupun angkutan umum. Seperti halnya survei wawancara rumah tangga dilakukan pada hari normal. Informasi yang dikumpulkan diantaranya adalah jumlah penumpang, tingkat pendapatan, asal tujuan penumpang, maksud perjalanan, dan juga waktu perjalanan. Selanjutnya, cara untuk mendapatkan data asal tujuan adalah dengan melakukan home interview survey. Home interview survey merupakan survei yang membutuhkan biaya yang besar, namun dapat menghasilkan kualitas hasil survei yang baik. Home interview survey merupakan survei untuk mengumpulkan data perjalanan yang dilakukan setiap anggota keluarga pada hari yang normal. Hari normal adalah hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Informasi yang dikumpulkan pada survei ini adalah jumlah anggota keluarga, jumlah kepemilikan kendaraan, pekerjaan anggota keluarga, tingkat pendapatan keluarga, perincian perjalanan setiap anggota keluarga mencakup jumlah perjalanan yang dilakukan setiap anggota keluarga, asal tujuan perjalanan, moda yang digunakan, serta waktu perjalanan kapan dilakukan. Survei asal tujuan dapat pula dilakukan dengan meminta penumpang angkutan pribadi maupun angkutan umum untuk mengisi suatu kuesioner yang kemudian dikirim ke kantor pengumpul informasi dengan gratis. Selanjutnya adalah survei dimensi dan berat kendaraan. Survei dimensi dan berat kendaraan berfungsi untuk mendapatkan informasi mengenai terjadinya pelanggaran terhadap dimensi kendaraan maupun terhadap kelebihan
muatan sumbu atau muatan kendaraan. Dampak kelebihan dimensi terutama terhadap peningkatan angka kecelakaan lalu lintas khususnya pada jalan-jalan dua lajur dua arah yang masih terdapat di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan kelebihan muatan berdampak terhadap kerusakan jalan yang lebih awal. Sebagai contoh, pada jalan dengan daya dukung muatan sumbu antara 8.000 kg atau jalan kelas 3 sampai dengan 10 kg atau jalan kelas 2, setiap peningkatan berat sumbu sebesar 10% akan meningkatkan dampak terhadap kerusakan jalan sebesar 20 sampai 25%. Dalam kondisi bergerak, dampak terhadap pengerusakan jalan akan bertambah sebesar 5% sampai 40% dari muatan statis. Dampak kerusakan darat berkurang bila digunakan sumbu tandem, walaupun tetap akan mengakibatkan pengerusakan yang lebih rendah sekitar 5% dari sumbu tunggalnya. Peralatan yang digunakan untuk mengukur dimensi kendaraan, yang pertama adalah menggunakan jembatan timbang, yang sudah ada dan tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Untuk pelaksanaannya diperlukan perizinan pembangunan jembatan timbang dari Dinas Perhubungan Provinsi setempat untuk bisa menggunakan perangkat jembatan timbang. Yang kedua adalah masih timbangan juga, tapi jenisnya adalah timbangan jinjing yang mudah dibawa kemana-mana, sehingga pelaksanaan dapat dilakukan di tempat yang acak. Permasalahan dalam menggunakan survei dengan perangkat jinjing adalah perlu waktu yang lama untuk melakukan pengumpulan data. Dapat disimpulkan dalam video ini, survei lalu lintas digunakan untuk mendapatkan data-data lalu lintas yang digunakan untuk perencanaan lalu lintas. Survei lalu lintas bisa dilakukan secara manual dan juga mekanis, dan juga digunakan untuk desain geometrik maupun perubahan pengaturan penggunaan ruang jalan. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.